Kampanye Amerika Serikat, AS, Israel melawan Iran memasuki tahap selanjutnya, dengan operasi yang bertujuan untuk lebih lanjut melumpuhkan kemampuan militer Teheran. Adapun serangan udara gabungan AS Israel terhadap Iran yang menewaskan pemimpin tertinggi negara itu, Ali Khamenei, dilancarkan pada Sabtu, tanggal 28 Februari tahun 2026. Kepala Militer Israel, Letnan Jenderal Eyal Zamir, mengatakan lebih dari 60% peluncur rudal balistik Iran dan 80% sistem pertahanan udaranya telah dihancurkan dalam kampanye yang sedang berlangsung melawan Iran. Sekarang kita beralih ke fase operasi selanjutnya. Pada fase ini, kita akan lebih lanjut membongkar rezim dan kemampuan militernya. Ada kejutan tambahan di depan yang tidak akan saya ungkapkan, kata Letnan Jenderal Eyal Zamir dalam pernyataan yang disiarkan televisi, Kamis, tanggal 5 Maret tahun 2026, dilansir Al Arabiya. Kami telah menetralisir dan menghancurkan lebih dari 60% peluncur rudal balistik, katanya. Rencana AS lawan Iran. Militer AS yakin dengan rencana operasionalnya melawan Iran. Menteri Pertahanan Pete Hegseth berjanji untuk meningkatkan serangan terhadap rezim Iran secara dramatis. Komandan Komando Pusat AS, CENTCOM, Laksamana Brett Cooper, mengatakan pasukan Amerika mengantisipasi kemampuan Iran dan menyusun strategi mereka sesuai dengan hal tersebut. Kami sangat familiar dengan kemampuan Iran, dan seperti yang bisa Anda bayangkan, kami merencanakannya sejak awal, kata Cooper kepada Al Arabiya English. Dan saya merasa yakin dengan rencana tersebut, sambungnya. Cooper menambahkan bahwa pasukan AS terus beradaptasi seiring dengan perkembangan medan perang. Seperti organisasi yang baik lainnya, kami menyesuaikan diri seperlunya untuk menghadapi lingkungan, dan kami telah melakukan penyesuaian yang tepat, katanya. Sistem pertahanan AS terhadap pesawat nirawak telah lama menuai kritik karena rudal-rudal mahal sering digunakan untuk menembak jatuh pesawat nirawak yang relatif murah yang dikerahkan oleh Iran dan sekutunya. Namun, Cooper mengatakan AS telah berada di sisi lain dari ketidakseimbangan biaya tersebut. Saya ingat dulu kita selalu mendengar bahwa kita menembak jatuh drone seharga $50.000 dengan rudal seharga $2 juta, katanya. Sekarang, kita menghabiskan banyak waktu menembak jatuh drone seharga $100.000 dengan rudal seharga $10.000, jelas dia. AS juga mengerahkan unit drone kamikaze baru untuk pertama kalinya selama operasi Iran. Drone tersebut dikembangkan setelah bertahun-tahun AS menangkap dan merekayasa balik model-model Iran. Bagian dari kampanye yang lebih luas, yang disebut Operasi Epic Fury, bertujuan untuk melumpuhkan kemampuan rudal balistik dan kekuatan angkatan laut Iran, kata para pejabat. Cooper mengatakan bahwa pasukan pembom AS telah menyerang hampir 200 target jauh di dalam wilayah Iran selama 72 jam terakhir, termasuk lokasi-lokasi di sekitar Teheran. Dia juga mengungkapkan bahwa hanya 1 jam sebelum pengarahan, pesawat pembom siluman B-2 menjatuhkan puluhan bom penetrasi seberat 2.000 pon ke peluncur rudal balistik yang terkubur dalam-dalam. Cooper mengatakan pasukan AS juga telah menargetkan Badan Setara Komando Antariksa Iran. Menurutnya, serangan Iran telah menurun secara signifikan sejak awal perang. Serangan rudal balistik telah turun 90% sejak hari pertama pertempuran, sementara serangan pesawat tak berawak turun 83%. Militer AS juga telah menyerang 30 kapal angkatan laut Iran. Dan hanya dalam beberapa jam terakhir, kami menyerang kapal induk drone Iran, yang ukurannya kira-kira sebesar kapal induk Perang Dunia II. Dan saat ini, kapal itu terbakar, kata Cooper. Serangan AS Israel ke Iran. Diberitakan Upnews, serangan terhadap Iran terjadi setelah AS meningkatkan kehadiran militer terbesarnya di kawasan itu dalam beberapa dekade. Otoritas Israel dan AS menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk melacak pergerakan para pemimpin senior Iran. Presiden AS Donald Trump mengatakan, pemboman berat dan tepat sasaran di Iran akan berlanjut sepanjang minggu atau lebih lama.
Pangkalan militer AS di seluruh wilayah tersebut tetap menjadi target potensial serangan Iran. AS telah memberi sinyal mereka bersedia untuk berbicara dengan para pemimpin baru Iran pada akhirnya. Sementara itu, beberapa pemimpin di Kongres telah memprotes peluncuran serangan tanpa otorisasi Kongres. Di sisi lain, Israel memandang Iran sebagai ancaman eksistensial dan telah lama berupaya mengakhiri program nuklir dan rudal balistiknya, sekaligus menargetkan kelompok-kelompok sekutu bersenjata seperti Hamas di Gaza dan Hizbullah di Lebanon. Israel telah berjanji akan melakukan serangan tanpa henti dan pada satu titik mengatakan 100 jet tempur secara bersamaan menyerang target di Teheran. Konflik saat ini sudah jauh lebih intens daripada perang Israel-Iran tahun lalu, di mana AS ikut campur menjelang akhir dengan mengebom situs nuklir Iran dan Iran menanggapi dengan serangan terencana terhadap pangkalan militer AS di Qatar. Kini, ratusan serangan rudal dan drone Iran telah membuat orang-orang berhamburan mengungsi di negara-negara Teluk yang sebelumnya relatif terisolasi dari gejolak di kawasan tersebut. Uni Emirat Arab mengatakan bandara utama Dubai telah terkena dampaknya, dan para turis serta orang lain tersentak mendengar dentuman rudal pencegat. Arab Saudi mengatakan telah mencegat serangan tersebut dan memanggil duta besar Iran. Para diplomat senior dari 6 negara Teluk mengatakan mereka memiliki hak untuk membela diri. Harga minyak melonjak tajam ketika perdagangan pasar dimulai pada hari Minggu karena para pedagang bertaruh bahwa pasokan dari wilayah penting tersebut akan melambat atau berhenti. Serangan di dan dekat Selat Hormuz, titik rawan minyak terpenting di dunia, juga meningkatkan kekhawatiran tentang pasokan. Sebagai tanggapan, 8 negara yang merupakan bagian dari kartel minyak OPEC Plus mengatakan mereka akan meningkatkan produksi minyak mentah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.